Gue mau nanya dulu nih ke kalian yang sering nongkrong di internet. Kalian pernah denger yang namanya komunitas Luxmaxing nggak? Komunitas yang katanya ngajarin cowok-cowok buat naikin level penampilan mereka. Kedengarannya sih kayak tips grooming biasa gitu ya. Tapi kalau kalian ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di komunitas ini, jujur aja kadang rasanya udah kelewatan banget. Bayangin aja bre, ada orang yang mukul-mukul dirinya sendiri di dagunya itu pakai palu dan nyuntikin macem-macem zat aneh. Bahkan ada yang sampai ngerusak tubuhnya sendiri demi kelihatan lebih ideal menurut standar internet. Dan yang lebih gila lagi, sekarang ada satu kisah yang lagi rame dibicarakan, yaitu kisah seorang remaja bernama Jarion Davidson. Jarion ini awalnya cuma anak muda biasa, umurnya baru 19 tahun. Dan kalau kalian lihat foto-foto lamanya, dia sebenarnya tuh kelihatan normal-normal aja. Tapi entah kenapa, dia mulai tertarik sama komunitas Luxmaxing di internet. Mungkin awalnya cuma penasaran, mungkin juga karena dia pengen dapat validasi dari orang-orang secara online. Kalian tahu sendirilah gitu kan bre, internet emang kadang bisa jadi tempat yang aneh banget gitu. Buat yang belum tahu, Luxmaxing itu semacam tren di internet yang isinya cowok-cowok yang terobsesi sama penampilan. Mereka bikin istilah-istilahnya sendiri, bikin teorinya sendiri, dan ngasih penilaian soal wajah manusia seolah-olah lagi bahas statistik atau ranking video game. Ada yang ngomong soal ascending, ada yang bahas struktur rahang, bentuk tulang wajah, dan macam-macam istilah aneh yang jujur aja kadang kedengarannya tuh kayak dibuat-buat. Dan di tengah semua tren aneh itu, Jarion mulai aktif di komunitas tersebut. Dia mulai ngupload video, mulai nunjukin perubahan wajahnya, dan pelan-pelan dia mulai dapat perhatian. Tapi bukan perhatian yang bagus. Banyak orang justru ngeliat kontennya sebagai sesuatu yang janggal. Video-videonya kadang penuh istilah aneh yang bahkan orang biasa juga bingung maksudnya apa. Dia ngomong soal body language, dark psychology, NLP, dan berbagai konsep yang kedengarannya tuh kayak motivator internet kelas berat gitu. Kayak orang-orang edgy aja gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, banyak orang yang nonton itu juga bingung. Ini sebenarnya dia tuh lagi ngomongin apa gitu kan. Dan makin lama kontennya juga malah makin ekstrim. Suatu waktu Jarion akhirnya bikin pernyataan yang bikin banyak orang kaget. Dia bilang kalau dia mukul mukanya sendiri pakai palu setiap hari. Katanya sih buat sesuatu yang mereka sebut sebagai bone maxing. Intinya dia percaya kalau dengan mukul tulang wajahnya, struktur mukanya ini bisa berubah jadi lebih maskulin. Iya bre, kalian kagak salah denger. Mukul muka sendiri pakai palu setiap harinya. Belum selesai sampai situ aja bre, dia juga sempat bilang kalau dia mutihin kulitnya. Bahkan ada video yang katanya sempat dia upload tapi kemudian dia hapus lagi. Dan kalau itu masih belum cukup aneh, ada juga kebiasaan lain yang bikin orang makin geleng-geleng kepala. Jarion mulai mengonsumsi daging mentah. Serius bre, beberapa hari lalu bahkan ada story Instagram yang nunjukin kalau dia lagi minum darah ayam mentah. Dan waktu orang-orang lihat itu, reaksinya hampir sama semua. Mereka cuma bisa bilang kayak, bre, lu orang sebenarnya lagi ngapain gitu loh. Jujur aja kalau kita lihat dari luar, semua ini kan terasa makin absurd gitu loh. Awalnya cuma komunitas internet yang katanya fokus ke penampilan, tapi lama-lama berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Obsesi sama validasi online, tekanan dari komunitas, dan standar kecantikan yang dibuat-buat itu akhirnya bikin orang bener-bener nyakitin dirinya sendiri. Dan yang bikin kisah Jarion ini terasa makin tragis adalah fakta bahwa kalau dia ini baru berusia 19 tahun, jadi masih sangat muda. Umur dimana kebanyakan orang masih nyari jati dirinya, masih belajar buat mahamin dunia nyata. Tapi di internet dia justru nemuin komunitas yang mendorong dia buat terus naik level dengan cara-cara yang makin ekstrim. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal satu orang yang bikin keputusan aneh. Ini juga soal bagaimana internet kadang bisa menciptakan lingkaran yang mendorong orang buat terus melangkah lebih jauh, bahkan sampai titik yang merusak diri mereka sendiri. Dan jujur aja bre, sampai sekarang pun banyak orang yang masih bingung kenapa seseorang mau melakukan semua ini cuma demi validasi dari orang asing di internet. Kenapa standar yang dibuat oleh komunitas kecil ini bisa punya pengaruh sebesar itu terhadap kehidupan nyata seseorang. Tapi yang bikin cerita ini makin aneh lagi nih bre, ternyata semua hal yang dilakuin sama Jarion itu malah bikin dia punya fanbase-nya sendiri. Iya bre, serius, ada orang-orang di internet yang justru tertarik buat kelihatan kayak dia. Dan disinilah semuanya mulai kerasa makin absurd. Jarion sekarang bahkan
bahkan buka semacam program coaching 1-lawan-1 di sebuah platform komunitas online. Nama programnya juga kagak setengah-setengah, Ascend or Die. Kedengerannya udah kayak slogan film distopian atau game survival, bukan program buat memperbaiki penampilan. Jadi ceritanya orang-orang yang ikut di sana itu bakal diajarin gimana cara maksimalin penampilan mereka menurut standar komunitas. Komunitas yang dimaksud adalah komunitas dari looks maxing itu sendiri. Tapi yang bikin orang makin geleng-geleng kepala itu bukan cuman konsepnya, melainkan harganya. Serius bre, waktu orang mulai lihat daftar harga yang dia pasang, banyak yang langsung mikir, ini beneran ada yang namanya tuh panduan pertumbuhan tulang wajah. Harganya hampir $1.000. Terus ada panduan area mata, ratusan dolar lagi. Terus panduan warna kulit, ratusan dolar juga. Bahkan ada sesuatu yang mereka sebut protokol pipi hollow atau pipi cengkung ke dalam gitu loh. Semua itu dijual kayak paket upgrade karakter di game RPG. Dan yang paling gila, ada juga kelas yang bahas body language, dark psychology, dan strategi menghadapi perempuan dengan harga lebih dari $1.000. Serius dah, waktu orang lihat ini reaksinya hampir sama semua. Mereka cuman bisa bilang, bre, ini sebenarnya apa yang lu jual jir? Bayangin aja gitu bre, lu ngebayar lebih dari $1.000 ke seorang anak 19 tahun di internet buat belajar strategi perempuan dari komunitas yang bahkan masih debat soal bentuk rahang. Kedengerannya udah kayak parodi, tapi ini bener-bener kejadian gitu loh. Tapi tunggu bentar, karena yang lebih bikin pusing lagi justru isi diskusi di forum komunitasnya. Di sana orang-orang ngobrol dengan istilah-istilah yang kalau dibaca orang normal rasanya kayak lagi baca bahasa alien. Ada satu postingan yang bikin banyak orang bingung. Seorang anggota forum itu menulis sesuatu yang kira-kira begini. Dia bilang temennya baru aja meninggal, dan kejadian itu bikin kadar kortisolnya naik dan tenggorokannya terasa tegang. Lalu dia bilang dia merasa turun level karena hal itu. Jujur aja nih bre, banyak orang yang ngebaca itu termasuk gua itu langsung berhenti sejenak. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Bayangin temen lu meninggal, tapi yang pertama kali lu pikirin adalah level hormon kortisol atau level hormon stres. Dan apakah itu bisa bikin lu turun level dalam sistem ranking penampilan di internet? Kedengarannya kayak sesuatu yang terlalu aneh untuk dianggap serius sama orang yang hidup di dunia nyata gitu loh. Dan di titik ini mulai kelihatan jelas bagaimana komunitas kayak gini bisa ngebawa orang ke arah yang sangat kagak sehat. Masih ingat tadi gua bilang kalau komunitas red pill ini kadang bisa mendorong orang sampai menyakiti dirinya sendiri? Nah, contoh lainnya juga muncul di forum yang sama. Ada seseorang yang nanya ke Jarion tentang suntikan peptide. Dia bertanya apakah dia harus menggunakan sesuatu kayak IGF untuk memaksimalkan pertumbuhan tulangnya selagi growth plates-nya ini masih terbuka. Dia bahkan bilang dia sengaja menghindari hormon tertentu karena takut produksi alami tubuhnya ini berhenti. Bayangin gitu bre, orang-orang di forum ini bukan cuma ngobrol soal gaya rambut atau skincare. Mereka udah sampai diskusi soal hormon pertumbuhan, suntikan, dan eksperimen tubuh hanya demi memenuhi standar kecantikan yang dibuat sama komunitas internet. Dan itu pun konsultasinya ke orang random juga, ke stranger juga gitu loh di internet, bukan ke dokter yang punya sertifikasi. Dan kalau itu masih belum cukup bikin lu geleng kepala, bagian yang paling aneh justru muncul dari cara mereka membicarakan perempuan. Di forum itu ada seorang anggota yang nanya sesuatu yang bikin banyak orang itu langsung berhenti membaca, lagi-lagi termasuk gua. Dia bertanya gimana caranya berbicara dengan perempuan seperti manusia normal tanpa harus ngebadut dalam percakapan. Masalahnya dia bahkan kagak menyebut perempuan ini sebagai perempuan. Dia menggunakan istilah void. Kalau kalian belum pernah dengar istilah itu sebenarnya gabungan kata female dan humanoid, sebuah istilah yang sengaja dibuat untuk mendegradasi perempuan, untuk merendahkan, seolah-olah mereka bukan manusia sepenuhnya. Dan orang ini bertanya dengan serius gimana cara berbicara dengan mereka tanpa harus bersikap kayak badut. Jujur aja nih bre, waktu gua ngebaca diskusi ini, banyak yang bener-bener kagak gua percaya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah jawaban dari anggota forum lainnya. Salah satu dari mereka malah menjawab dengan santai bahwa percakapan sebenarnya kagak penting. Menurut dia yang penting cuma satu, penampilan. Kalau lu kelihatan menarik, katanya perempuan kagak peduli apa yang lu lakuin. Dan kalau kagak, percakapan apapun bakal dianggap percuma. Di titik ini banyak orang yang akhirnya menyadari sesuatu. Komunitas kayak gini itu bukan cuma membicarakan penampilan,
penampilan, mereka juga menciptakan cara pandang yang sangat sempit terhadap hubungan manusia. Semuanya direduksi menjadi angka, level, ranking, dan teori-teori internet yang seringkali kagak ada hubungannya dengan dunia nyata. Dan yang paling aneh dari semua ini adalah orang-orang di forum tersebut tampaknya kagak merasa malu sama sekali. Mereka menulis semua ini secara terbuka di internet, berdiskusi seolah-olah lagi membahas strategi game, padahal yang mereka bicarakan adalah tubuh mereka sendiri, kesehatan mereka sendiri, dan cara mereka melihat manusia lain. Jujur aja bre, kadang kalau kita misal lihatnya ini dari sudut pandang luar komunitas mereka, rasanya tuh sulit dipercaya kalau percakapan kayak gini tuh bener-bener kejadian. Tapi itulah kenyataan dari sebagian sudut internet sekarang. Tapi bre, cerita ini ternyata belum selesai. Justru dari sini semuanya makin kacau. Kalian tahu kan ya tujuan utama dari komunitas Luxmaxing? Katanya semua usaha itu adalah supaya perempuan melihat mereka lebih menarik. Intinya sederhana, kelihatan lebih ideal, terus dapat perhatian cewek. Masalahnya hampir semua diskusi mereka ini cuma terjadi di antara sesama cowok di internet. Mereka saling menilai wajah, membandingkan rahang, mata, dan struktur tulang dengan istilah-istilah aneh yang cuma mereka sendiri yang paham. Sampai akhirnya suatu hari Jaryon memutuskan buat membawa semua teori internet itu ke dunia nyata. Dia ngebikin live stream saat pergi ke mall. Di sana dia keliling, mendekati perempuan yang dia temuin, terus mencoba minta nomor mereka. Dan jujur aja bre, banyak orang yang nonton langsung merasa sangat tidak nyaman. Situasinya bener-bener awkward gitu. Dia mendekati orang secara acak, mencoba ngobrol, bahkan kadang menyebut istilah dari komunitas Luxmaxing yang jelas-jelas kagak ada orang normal yang hidup di dunia nyata itu ngerti apa yang nih orang omongin. Di salah satu momen dia mencoba menjabat tangan seorang perempuan, tapi langsung ditolak. Perempuan itu bahkan bilang dia kagak mau berjabat tangan. Itu sebenarnya udah jadi tanda jelas kalau situasinya ini kagak berjalan baik. Tapi Jaryon tetap lanjut mendekati orang lain dan mencoba meminta nomor atau Instagramnya. Ada juga momen ketika dia mendekati seorang gadis yang ternyata masih 16 tahun. Sementara Jaryon sendiri itu 19 tahun. Bukan soal selisih umur yang jadi masalah utama di sini, tapi jelas banget kalau gadis itu kagak tertarik sama sekali. Dia menolak ngasih Instagram, bahkan kagak mau ngasih nomor yang ditawarin sama Jaryon. Tapi Jaryon tetap mencoba untuk melanjutkan percakapan. Di titik itu banyak orang yang menonton ini mulai sadar sesuatu. Internet dan dunia nyata itu dua hal yang sangat berbeda. Istilah keren yang kedengarannya itu penting di forum online seringkali kagak punya arti apapun di kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih menyedihkan lagi, setelah semua itu Jaryon sempat masuk ke platform video acak kayak Omegle gitu di internet dan bertanya kepada orang-orang tentang penampilannya. Dia bertanya gimana menurut mereka wajahnya, minta di rating gitu. Tapi yang dia dapetin itu bukan pujian, banyak orang justru menertawakannya dan menjadikannya bahan ejekan. Di internet fenomena kayak gini itu sering disebut sebagai lolcow, seseorang yang viral bukan karena di respect tapi karena orang-orang menonton cuman untuk menertawakannya. Dan jujur aja bre, bagian ini terasa cukup menyedihkan karena di balik semua video aneh itu sebenarnya ada seorang anak muda yang mungkin lagi berjuang dengan rasa insecure-nya yang sangat besar. Dia menemukan komunitas yang ngejanjiin solusi instan lewat berbagai maxing yang ada di komunitas ini, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang dia malah menjadi bahan tertawaan di internet. Dan yang paling tragis, komunitas yang dia coba ikuti mungkin kagak akan pernah bener-bener menerimanya. Jadi kalau ada satu hal yang bisa dipelajari dari kisah ini, terutama buat lu pada yang masih muda, mungkin ini, kalau internet itu sering kelihatan kayak tempat yang punya semua jawaban, tapi nggak semua hal di internet itu nyata. Penampilan kalian bakal terus berubah seiring waktu. Banyak orang bahkan baru menemukan versi terbaik diri mereka sendiri ketika mereka udah jauh lebih dewasa. Jadi nggak perlu terburu-buru mengikuti tren ekstrim cuman karena seseorang di internet bilang kalau itu bakal memperbaiki hidup kalian. Kadang yang paling penting justru lebih sederhana. Pelan-pelan aja jalani hidup kalian dan belajar menerima diri sendiri apa adanya. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.